a'udzu bika min ilmin la yanfa'. Jamaah yang Allah muliakan, masih bersama Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, masih bersama salah satu buku terbaik di dunia, dan masih bersama bab ketakwaan, dan tentu saja masih bersama hadis Abu Hurairah, hadis pertama di bab ketakwaan, hadis yang dimulai dari pertanyaan sebagian sahabat tentang siapa sih manusia yang paling mulia. Lalu Nabi SAW menjelaskan, atqakum, yang paling mulia adalah yang paling bertakwa. Yang paling mulia adalah yang paling bertakwa. Lalu mereka mengatakan, laisa an hadza nas'aluk, bukan dari sisi ini kami bertanya kepada engkau wahai Rasul. Lalu Nabi langsung SAW menjawab secara cepat, secara spontan, fa Yusuf Nabiullah ibnu Nabiillah ibnu Nabiillah ibnu Khalilillah. Kalau begitu Yusuf Nabi Allah, anaknya Nabi, cucunya Nabi, dan cicitnya Nabi, gitu loh. Atau Nabiullah, ayahnya Nabi, kakeknya Nabi, dan buyutnya seorang Nabi. Yusuf bin Yaqub bin Ishaq bin Ibrahim alaihimussalam. Tapi ternyata penanya menyatakan, bukan dari sisi ini kami bertanya kepada engkau wahai Rasulullah. Akhirnya Nabi berbalik bertanya, fa'an ma'adinil arabi tas'aluni, apakah tentang keturunan bangsa Arab yang kalian maksudkan ketika kalian bertanya kepadaku? Lalu Nabi SAW menjelaskan, khiyaruhum fil jahiliyah khiyaruhum fil Islam idza faquhu, sebaik-baik mereka di masa jahiliyah akan menjadi orang terbaik ketika berada di dalam Islam, ketika masuk Islam, ketika kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika mereka fakuhu, jika mereka fakuhu. Hadirin, inilah hadis yang sedang bersama kita, dan belum selesai, dan masih menyisakan satu poin penting lagi. Setelah kemarin kita menerangkan bahwa orang yang paling mulia itu orang paling bertakwa, dan lihat kalau orang itu diberkahi, ya, lihat Nabi SAW, jawaban Nabi bukan yang diinginkan oleh para sahabat yang bertanya, tapi manfaatnya sampai hari ini. Ini jawaban yang bukan yang dimaksud saja, itu pun bermanfaat, sangat bermanfaat, sehingga kita semua semakin yakin bahwa memang bukan harta yang membuat seorang itu dimuliakan di sisi Allah, bukan tahta, bukan jabatan, bukan status, bukan pasangan, bukan karena dia suami seseorang wanita yang terpandang atau seorang istri dari laki-laki yang terpandang. Enggak, bukan. Ketakwaan. Dan kita juga mendapatkan pelajaran penting bahwa nasab yang baik dan soleh itu juga
merupakan kemuliaan di sisi Allah. Nasab yang saleh, nasab yang baik, bukan nasab yang kaya. Nasab adalah garis keturunan, bibit gitu, bibit itu mulia. Makanya Nabi SAW mengangkat Nabi Yusuf, Hadirin Allah muliakan, maka penting kita dalam mencari bibit yang baik atau menjadi bibit yang baik buat anak-anak kita, buat cucu kita, buat cicit kita. Kan itu sebuah kemuliaan. Itu sebuah kemuliaan. Jadi maksudnya apa sih? Ya kalau dalam konteks misalnya mencari keluarga atau berumah tangga, cari bibit yang baik. Itu salah satu pertimbangan. Tapi kalau ternyata bibitnya biasa-biasa aja, jangan berkecil hati juga. Tugas kita menjadi bibit yang baik buat anak, cucu, dan cicit kita. Atau kita cari sahabat, cari orang-orang dekat, itu dari bibit yang baik. Makanya kan kita diminta untuk bersahabat dengan ulama, bersahabat dan dekat dengan ahli ilmu, dekat dengan orang-orang soleh. Apalagi kalau orang solehnya itu memang keluarga, secara keluarga tuh kuat gitu loh, keluarganya keluarga baik, keluarganya tuh keluarga soleh. Nah itu dekat-dekat tuh sama keluarga kayak begitu, karena itu kemuliaan. Itu kemuliaan. Jadi sekali lagi, kitab ini tuh memang isinya tentang kehidupan. Kita mau mulia, jadilah orang yang bertakwa. Lo perhatikan bibit, atau jadilah bibit. Dekati, cari, gitu. Baik dalam konteks rumah tangga atau persahabatan. Itu cari keluarga yang soleh itu penting, sangat penting. Lalu jadilah kita bibit untuk keturunan-keturunan kita. Hadirin Allah muliakan. Tapi ternyata bukan itu yang ditanya, hanya saja keterangan Nabi itu bagus banget buat kita, luar biasa. Dan lagi-lagi inilah keberkahan. Nah, kita masuk ke poin yang memang diinginkan oleh penanya tentang garis keturunan bangsa Arab, siapa yang terbaik. Lalu Nabi SAW menjelaskan, dan ini sangat penting juga buat kita. Kata Nabi kita SAW, khiyaruhum fil jahiliyah, khiyaruhum fil Islam, idza faquhu. Orang terbaik di masa jahiliyah akan menjadi orang terbaik ketika masuk Islam, ketika berada dalam Islam, dan ketika hijrah kembali kepada Allah. Jadi dia akan jadi orang terbaik dengan syarat faquhu. Apa maksudnya? Hadirin Allah muliakan, sekali lagi, orang-orang terbaik akan menjadi orang terbaik lagi. Jadi orang terbaik di masa jahiliyah akan menjadi orang yang terbaik jika mereka fakuhu. Nah ini perlu kita dudukkan. Poin yang pertama, apa yang dimaksud orang-orang terbaik di masa jahiliyah? Maka akan menjadi orang-orang terbaik di masa Islam jika syaratnya terpenuhi.
Maksud orang-orang terbaik di masa jahiliyah adalah orang-orang yang uh, belum mengenal Allah, masih jahiliyah pada saat itu, tapi memang dasarnya ini orang baik gitu loh, dan terbaik bisa jadi punya 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 sifat-sifat yang memang baik, punya kebaikan-kebaikan yang sifatnya universal, punya wisdom, walaupun mereka belum kenal Allah, belum beribadah kepada Allah, tapi memang secara tabiat karakter baik nih orang. Dan kita dalam pergaulan itu suka ketemu orang-orang kayak begitu. Walaupun bukan konteks jahiliyah ya, tapi kita ngelihat untuk memahami hadis ini, kita mungkin punya teman atau punya kenalan di pergaulan atau mungkin punya saudara ya di keluarga besar. Ya Allah, ini orang masya Allah, nahsabuhu kadzalik wallahu hasibu wala nuzaki, Allah baik banget, cuman belum mau sholat misalnya gitu. Jadi kita bukan membenarkan orang nggak sholat ya. Jadi saya yakin jamaah cerdas dalam memahami ini. Jadi belum mau sholat atau belum mau tutup aurat, belum mau ngaji, tapi selama kita bergaul sama dia, orangnya baik, santun, nggak suka ngurusin orang secara negatif, nggak suka ngomongin, suka bantu sana bantu sini, dan pulang aja gitu, hatinya tuh lepang aja. Cuman ketika dia bilang, ayolah kita coba ngaji deh, atau tauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ayo dong kita beribadah kepada Allah, kita sholat dulu yuk, lagi ada urusan, waktu sholat kita sholat dulu, kata ya kamu aja, ayo dong sholat, ya nanti aku tunggu sini, atau aku ada urusan dulu ya. Dan banyak dari mereka itu enggak, ketika dinasehatin, ketika itu enggak cari excuse, enggak cari alasan. Iya, doain ya gitu loh, doain ya biar dapat hidayah gitu, tapi diajak sholat belum mau. Jadi karakternya baik, lalu sifat-sifatnya baik, atau memang dari itu bibit yang terhormat, kata sebagian ulama, anna akraman nas min haitsun nasab wal ma'adin wal usul. Dia adalah orang-orang yang terhormat, mulia dari segi nasab, dari segi garis keturunan dan bibitnya, gitu loh. Maka orang-orang itu akan jadi orang terbaik lagi jika fakuhu, karena udah bibitnya udah bagus gitu, bakatnya udah ada, seperti itu. Jadi ayahnya atau ibunya baik, kakeknya baik, terus pokoknya ini garis keturunan baik-baik semua udah. Seperti itu misalnya. Baik-baik semua. Tapi itu belum mengerti Islam, belum tahu dunia pengajian misalnya, atau memang nggak ada akses, atau memang belum mau, tapi sifatnya baik, memang bibitnya baik, garis keturunannya baik, keluarganya baik-baik gitu. Dan saya rasa setiap orang yang bergaul dan masuk dalam kehidupan masyarakat tidak sulit untuk memahami hal ini. Nah, orang-orang seperti itu yang baik-baik, yang mempunyai prestasi secara kebaikan, tapi masih jahiliyah atau bibitnya bagus,
keturunannya atau keluarganya tuh Masya Allah, tapi belum dapat hidayah. Nah, mereka itu kalau dapat hidayah, kalau dapat taufik dari Allah, kalau hijrah, misal bahasa kita sekarang, kalau masuk Islam, maka mereka akan menjadi orang terbaik, bukan hanya orang baik, tapi terbaik, dengan syarat fakuhu, gitu. Dengan syarat fakuhu. Jadi peluang mereka bukan jadi orang baik saja, bukan jadi orang yang baiknya standar, tapi mereka akan menjadi orang yang sangat baik, terbaik, punya prestasi bagus pada saat mereka berhijrah, punya karya setelah mereka berhijrah, karya kebaikan. Ketika misalnya setelah masuk Islam atau setelah dapat hidayah dan seterusnya, kalau bahasa sebagian orang, mereka akan jadi game changer, jadi berubah. Peta tuh kalau mereka masuk, jadi Masya Allah ya, efek dominonya kuat. Tapi dengan syarat, bukan main masuk langsung berubah, enggak. Bukan begitu mereka kembali ke Islam atau hijrah langsung mereka jadi yang terbaik, belum. Ada syaratnya kata Nabi. Nah, ini yang kadang-kadang kita lupa, atau seringkali kita lupa. Syaratnya adalah idza fakuhu, jika mereka fakuhu. Apa arti fakuhu? Ini pertanyaan besar. Apa arti fakuhu? Fakuhu itu dari huruf fa, qaf, ha. Fa, qaf, dan ha. Dan fa, qaf, dan ha itu fil madinya bisa fakiha, fakiha yafqahu, bisa faqaha, dan bisa fakuha. Nah, di dalam hadis ini hadirin yang Allah muliakan, kita yang ketiga, jadi bisa fakiha, bisa faqaha, bisa fakuha. Fakiha itu apa sih? Fakiha itu paham. Fakiha paham. Jadi ini apa namanya? Ini 3 kata kerja ini nanti ada kaitannya dengan fikih gitu loh. Fikih, kita sering dengar kata fikih. Jadi fakiha yafqahu itu artinya paham. Fakiha Muhammadun babal ikhlas. Muhammad memahami bab keikhlasan. Fakiha itu paham. Jadi kalau fakiha itu artinya paham. Itu kalau huruf keduanya kasroh, atau qafnya itu kasroh, fakiha. Yang kedua, jamaah sekalian yang Allah muliakan, jika huruf keduanya atau qafnya fathah, faqaha. Apa arti faqaha? Kata para ulama, idza sabaqa ghairahu ilal fahmi, apabila seseorang terdepan dari yang lainnya dalam memahami sesuatu. Idza sabaqa ghairahu ilal fahmi,
jika seseorang lebih cepat paham daripada yang lain. Itu faqaha. Jadi faqaha itu kalau seseorang lebih dulu paham daripada teman-temannya, daripada saudara-saudaranya. Kalau diterangin guru, dia langsung paham, yang lain tuh masih loading dulu gitu loh. Dia faqaha ini, faqaha. Atau faqahu misalnya, kalau jamak, kalau seperti hadis kita. Jadi ada faqiha, ada faqaha. Lebih cepat paham dan mengalahkan yang lain. Nah yang ketiga, faquha. Ini hadis kita. Makanya lihat lagi redaksi hadisnya, idza faquhu. Faquhu. Huruf keduanya dhammah. Faquhu. Faquhu. Lihat yang paling terakhir. Qafnya dhammah. Qafnya dhammah. Jadi kalau qafnya tadi kalau qafnya kasrah apa? Memahami. Qafnya fathah mengalahkan yang lain dalam memahami sesuatu, lebih cepat paham dari yang lain. Yang ketiga, qafnya dhammah. Apa arti qafnya dhammah? Kata para ulama, saral fikhu lahu sajiyah. Ilmu itu atau pemahaman itu menjadi karakter bagi orang tersebut. Jadi tabiat yang tidak bisa dipisahkan dari dia. Jadi ilmu atau pemahaman menjadi karakter, tabiat yang tidak bisa dipisahkan. Jadi kalau kita berangkat dari sini, dan ini bisa dicek dalam kitab-kitab para ulama kita, bisa dicek dalam Fathul Bari karya Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar, bisa dicek juga dalam Tuhfatul Ahwadhi, syarahnya Sunan Tirmidzi, dan lain-lain. Banyak sekali ulama menjelaskan masalah ini. Jadi berangkat dari sini, Nabi ingin menjelaskan kepada kita, kalau kita ingin jadi orang terbaik atau orang termulia, orang terbaik di masa jahiliyah akan menjadi orang terbaik ketika masuk Islam, ketika hijrah, ketika berubah, dengan syarat jika ilmu menjadi karakter bagi orang tersebut. Ilmu menjadi karakternya. Ilmu menjadi karakter. Bukan sebatas wawasan. Bukan sebatas wawasan. Bukan sebatas teori. Bukan sebatas retorika. Bukan sebatas argumen. Bukan sebatas prestasi akademis. Bukan sebatas gelar. Tapi ilmu menjadi karakter. Sekali lagi, bukan sebatas maklumat, bukan sebatas teori, bukan sebatas pemahaman, bukan sebatas wawasan. Walaupun itu bagus semua, tapi bukan sebatas itu. Butuh lebih untuk jadi orang terbaik. Apabila ilmu menjadi karakter yang gak bisa dipisahkan. Jadi kalau dia bicara dengan ilmu, tutur katanya, pemilihan diksi dan kata menunjukkan ini orang punya ilmu. Walaupun tidak menyebutkan ayat, gak menyebutkan hadits, tapi dari cara dia bicara, oh ini berilmu nih. Kenapa? Cara dia milih kata itu loh bagus banget. Gak lembut, elegan, gak menyakiti orang, tapi tetap tegas, tetap lugas misalnya, tetap memberikan masukan atau kritik atau koreksi, tapi bahasanya itu loh lembut, santun. Ini orang ini punya ilmu. Walaupun
orang itu nggak membawakan hadits Bukhari, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut misalnya. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia berbicara baik atau dia diam. Dia nggak sebutkan hadis itu, tapi dari cara dia bicara, kita 1 jam ngobrol sama dia, dari cara dia bicara, itu seperti di depan kita tuh, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya berkata baik atau diam. Karena dalam 1 jam pembicaraan misalnya, yang meluncur adalah yang baik, yang baik, yang baik, yang baik, yang baik. Lalu ketika kita berusaha belokkan atau kita kasih umpan lambung, bicara yang buruk atau gibah atau fitnah, mohon maaf, kita bicara ini aja, saya nggak mau bicara itu. Oh, luar biasa nih orang. Ilmu menjadi karakter. Tiga hari melakukan perjalanan sama dia, itu sikapnya menunjukkan dia punya ilmu. Gak pernah ganggu orang, gak pernah zolimin orang, gak pernah berusaha nyakitin orang dengan sengaja. Walaupun selama 3 hari itu dia gak menyebutkan hadis, misalnya al-muslim man salimal muslimuna min lisani wa yadi. Seorang muslim itu adalah orang yang muslim yang lain selamat dari lisannya dan tangannya. Dia nggak nyebutkan hadis itu. Tapi kalau kita jalan sama dia ngerti hadis ini nih. Semua selamat dari lisannya dan tangannya. Lisannya nggak mau nyakitin orang, tangannya apalagi nggak mau nyakitin orang. Oh, itu luar biasa. Jadi gerak-geriknya ilmiah, derap langkahnya ilmiah, pemilihan kata, artikulasi bahasa, sikapnya ilmiah, berilmu. Jadi ilmu adalah sebuah karakter. Idza faquhu, maka ini lebih dalam dari hanya sekedar fakihah atau memahami. Sebagian orang paham tapi nggak diamalin. Paham. Udah, lo jangan banyak bicara, gue ngerti, gue paham apa yang lo maksud. Lo kan baru hijrah minggu lalu kan, atau lo baru hijrah tahun lalu kan. Gue ini anak pondok, bertahun-tahun di pondok, gue hatam. Bahasa Arabnya gue tahu, tapi nggak dipakai, nggak diamalin, nggak diterapkan, bukan sebagai sebuah karakter. Kalau ingin jadi orang terbaik, ilmu itu harus menjadi karakter. Baru itu menjadi orang terbaik, orang termulia. Walaupun mungkin kita sebagai orang alam nggak hafal ayatnya, nggak hafal hadis, tapi kita tahu, oh, harus begini nih bersikap. Harus begini dalam bersikap. Misalnya sama orang tua taat, luar biasa. Berbakti. Tapi ketika ditanya dalilnya apa dalam Al-Quran, coba sebutkan dalil berbakti sama orang tua dalam surat Al-Isra. Dia mungkin nggak bisa sebutkan wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana misalnya. Tapi dia tahu ayat tersebut, dan Allah telah perintahkan atau Allah telah wajibkan kepada kalian agar kalian tidak beribadah kecuali kepada Allah dan berbakti kepada orang tua kalian. Mungkin dia nggak hafal ayat tersebut, Al-Isra ayat 23, tapi dia amalkan. Dia pernah belajar, dia tahu, dia paham, dan dia amalkan. Dan itu bukan 1-2 kali dia berbakti. Sepanjang hidupnya dia berbakti, sehingga itu menjadi karakter dan tabiat yang tidak bisa dipisahkan. Itu kalau menjadi orang terbaik. Nilai kita bagus, gelar kita juga Masya Allah, tapi kalau kita tidak punya karakter itu,
kita nggak akan jadi orang yang terbaik. Soral fikhu lahu sajiyah, kata para ulama. Fikih itu menjadi tabiat atau karakter. Ilmu itu menjadi tabiat atau karakter. Kita ketemu orang itu nggak pernah cari-cari alasan. Kalau salah, salah. Dikasih masukan, terima kasih, jazakallahu khairan. Jadi seakan-akan, bukan seakan, kita tuh seakan ngelihat langsung hadis tentang upaya beliau menghindari kesombongan. Al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Sombong itu sikap menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Ini orang tahu hadis ini ya. Buktinya apa? Setiap dikasih masukan, terima kasih. Dikoreksi, yang benar gini mas. Oh makasih banyak. Berarti dia belajar nih hadis ini nih. Udah jadi karakter, menerima kebenaran. Jadi salah satu karakternya seneng banget terima kebenaran. Itu baru orang-orang terbaik. Itu orang-orang terbaik. Hadirin, jadi ilmu bukan hanya maklumat, teori, kajian, retorika, catatan, artikel, video pendek, dan lain-lain. Tapi ilmu menjadi darah daging seseorang. Itu PR kita semua, termasuk yang bicara, karena sampai pada titik itu susah banget. Maka wajar jadi orang terbaik. Nabi kan sedang bicara orang termulia dan terbaik, wajar jadi orang terbaik. Uang ilmunya diterapkan 7 kali 24 jam, tentu saja mungkin tergelincir atau khilaf, tetapi komitmennya dia tuh sama ilmu 7 kali 24 jam. Cara bicara dijaga. Mau masuk kamar mandi pakai ilmu. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Mau masuk kamar mandi, keluar kufronaka. Sampai langkah kaki diatur masuk kamar mandi, kaki kiri misalnya. Ketika beristinja, membasuh setelah buang air pakai tangan kiri. Hal-hal yang sederhana tapi dijaga walaupun nggak ada yang ngelihat. Cara bicara, cara bersikap, cara bercanda jaga perasaan orang, nggak berbohong hanya untuk membuat orang ketawa walaupun nggak sebutkan dalil-dalilnya, tapi orang lihat ini orang punya ilmu nih, Masya Allah. Kalau dia merasa agak offside atau overdosis, langsung minta maaf, mohon maaf kemarin tadi itu saya nggak tepat demikian. Ilmu menjadi karakter. Nah pertanyaannya, gimana bisa sampai makom tersebut? Maka para ulama mengatakan bahwa makom ini, level ini hanya bisa diraih jika kita memuliakan ilmu, bukan hanya sebatas belajar dan kajian saja, tetapi memuliakan ilmu dan merendahkan diri kita di hadapan ilmu. Oh itu dalam jamaah. Maka Allah akan kasih kita karakter dan ilmu yang bermanfaat. Artinya ilmu kita bisa kita manfaatkan di setiap kondisi dan di saat kita butuhkan ilmu tersebut. Karena betapa banyak orang
punya ilmu tapi nggak bisa memanfaatkan ilmunya pada saat dibutuhkan. Betapa banyak di antara kita sudah tahu hadis la tagdob misalnya, jangan marah, niscaya bagimu surga, tapi begitu terpancing berantakan semuanya, ngamuk, emosi, ribut, timpuk-timpukan piring dan lain-lain. Dan yang lebih miris, dia terprovokasi dengan orang-orang yang ia cintai sendiri. Kalau sama musuhnya mungkin wajar, oh musuh. Ini sama suaminya, sama istrinya, sama anak, sama orang tua, sama ibunya. Dia nggak bisa memanfaatkan hadis yang dipelajari bulan lalu, la tagdob. Jangan bulan lalu, kemarin baru belajar la tagdob, jangan marah, di hadapan ibunya sendiri. Itu kan fatal. Ada. Kamu bukannya kemarin belajar la tagdob? Iya. Kenapa aduh, nggak kepikiran deh. Begitu nyokap gue pakai gayanya, gue langsung ngamuk. Kan gitu kadang-kadang kita dengar. Padahal udah ngaji nih orang. Jamaah, kata para ulama, gak bisa hanya sekedar ikut kajian, tapi harus memuliakan ilmu dan merendahkan diri kita serendah-rendahnya di hadapan ilmu itu sendiri. Baru kita dapat level seperti itu. Mari kita simak ucapan dari Al-Imam Asy-Syafi'i. Imam Syafi'i menyatakan, la yatlubu ahadun hadzal ilma seseorang tidak akan berhasil menuntut ilmu, atau seseorang tidak akan menuntut ilmu ini dengan kekuasaannya dan dengan pride dirinya, kemuliaan diri, lalu dia sukses dan beruntung. Nggak ada seperti itu, kata Imam Syafi'i. Jadi seseorang tidak akan menuntut ilmu dengan kekuasaan, dengan status, dengan kemuliaan diri, pride-nya, lalu dia sukses dan beruntung. Jadi kalau bahasa simpelnya, tidak ada orang yang berhasil dalam menuntut ilmu jika gayanya mengandalkan kekuasaan, mengandalkan harta, mengandalkan pride, mengandalkan gengsi, mengandalkan kebesaran jiwa. Nggak ada. Bukan ketinggian diri ya, bukan jiwa yang besar, tapi keangkuhan, merasa diri mulia, nggak akan berhasil. Ini Imam Syafi'i bilang, nggak akan berhasil, nggak akan beruntung orang kayak begitu. Mari kita simak kelanjutan. Walakin man talabahu bidzullin nafsi wa dhiqil 'aishi wa khidmatil ulama aflah. Namun barang siapa yang menuntut ilmu dengan merendahkan dirinya, dan merendahkan diri di hadapan ilmu, dzul, bahkan menghinakan, dzul, dihinakan dirinya di hadapan ilmu, di hadapan firman Allah dan hadis Nabi, di hadapan ilmu. Wadhikil aish, dan kehidupan yang tidak lapang. Maksudnya karena dia serius, akhirnya dia habiskan waktu untuk belajar. Ketika waktunya habis untuk belajar, walaupun dia kaya, tapi pola hidupnya bukan kayak orang kaya, karena waktunya dihabiskan untuk belajar gitu loh. Orang pada hura-hura, pada shopping segala macam, lo nggak ikut kita shopping, mau belajar tahsin. Nah itu, jadi pola hidupnya nggak kayak orang kaya, walaupun dia kaya banget misalnya. Terus yang ketiga, kata Imam Syafi'i, wa khidmatul ulama, dan berkhidmat
kepada ahli ilmu, berkhidmat kepada ulama dan ahli ilmu. Berkhidmat itu melayani, berkhidmat kepada ulama dan ahli ilmu. Baru orang seperti itu akan beruntung dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Itu kata Imam Syafi'i. Memuliakan ilmu dan merendahkan diri kita di hadapan ilmu. Berkhidmat berkhidmat melayani ahli ilmu dan ulama. Itu yang akan beruntung. Ini langsung dari Imam Syafi'i. Beliau pun juga mengatakan, la yudrakul ilmu illa bisabr ala dhul. Tidak akan mendapatkan ilmu kecuali dengan sabar di atas kerendahan, di atas dhul, kerendahan. Maksudnya apa? Rendah di hadapan ilmu. Kita tinggikan ilmu setinggi-tingginya, lalu kita rendahkan diri kita serendah-rendahnya. Memuliakan, bukan hanya sekadar belajar. Memuliakan, menganggap diri kita tuh gak ada apa-apanya. Memuliakan. Makanya kan itu tadi kata para dari cara, semua dari cara duduk, dari baju yang dipilih dan seterusnya harus menunjukkan kemuliaan dan memuliakan ilmu itu sendiri. Nggak boleh ngasal, walaupun ustadznya nggak ngeliat, walaupun online. Jangan ngaji sambil rebahan, sambil guling-gulingan di kasur. Tapi kan nggak ada yang lihat. Allah lihat. Anda nggak memuliakan ilmu, Anda nggak memuliakan. Bersikaplah dengan memuliakan ilmu, baru kita akan dapat ilmu. Makanya kata Imam Al-Ajurri, Ibrahim Al-Ajurri, man talabal ilma bil faqah warithal fahma. Barang siapa yang menuntut ilmu dengan kefakiran, dia akan mewarisi pemahaman. Dia akan dapat pemahaman. Kefakiran ini nggak harus jadi orang miskin, enggak. Tapi fakirlah di hadapan ilmu. Sebagian ulama kaya, sebagian sahabat juga kaya, Abu Bakar kaya, tapi mereka merasa miskin di hadapan ilmu. Gitu. Gimana sih sikap orang yang merasa miskin di hadapan harta gitu loh? Kan kayaknya gimana gitu. Nah, bersikaplah miskin di hadapan ilmu. Bersikaplah sebagai orang butuh terhadap ilmu, yang rela berjuang di hadapan ilmu. Baru Allah kasih. Kalau enggak. Ini nih level tertinggi, kita akan jadi orang terbaik. Jadilah orang yang butuh. Makanya kan ulama mengatakan apa? Al-ilmu la yu'tika ba'dahu illa idza a'taitahu kullak. Ilmu itu tidak akan memberikan sebagian dirinya sampai Anda berikan dulu seluruh jiwa dan raga Anda. Itu katanya. Ilmu itu nggak akan memberikan sebagian dari dirinya sampai Anda berikan dulu semua diri Anda, jiwa raga Anda tuh kasih. Baru dia akan kasih, itu pun nggak semuanya, sebagian aja. Gimana kita malas-malesan? Dia nggak dapat apa-apa. Itu kaidah para ulama. Ilmu itu nggak akan ngasih sebagian sampai kita kasih semua dari diri kita. Dan ini bukan maksudnya harus masuk pondok pesantren sehingga 24/7 jadi santri, bukan. Tapi total lah dalam belajar sesuai dengan kapasitas kita masing-masing.
sesuai dengan waktu yang Allah berikan kepada kita. Total lah, serius lah. Karena kalau nggak akan dapat makom seperti ini atau level seperti ini. Kata Al-Imam Abu Ahmad Nasr bin Ahmad As-Samarqandi, beliau mengatakan, la yanalu hadzal ilma illa man attala dukkanahu. Tidak akan mendapatkan ilmu kecuali orang yang berani menutup tokonya untuk belajar. Itu katanya, berani menutup toko kalau belajar. Artinya kalau bahasa kita simpel ya, kalau jam kajian jangan ada yang ganggu urusan dunia, dan harus berani berkorban. Itu juga nggak setiap jam kan. Kalau nggak, Anda nggak akan dapat ilmu. Muliakan ilmu, prioritaskan gitu loh. Illa man attala dukana, kecuali orang yang berani nutup toko. Kalau nggak dapat ilmu. Itu para ulama kita mengatakan demikian. Jadi kalau cuma sambilan, ini nggak akan bisa. Sambilan tuh artinya sekali lagi, kok nggak ikut, kok nggak kemarin nggak datang kajian, lagi sibuk. Insya Allah minggu depan. Gitu. Jadi kalau sibuk nggak mau dia. Itu berarti kan menomorduakan. Hadirin, ilmu itu apa sih? Ilmu itu kan firman Allah. Memuliakan ilmu itu sama saja memuliakan Allah dan Rasulnya. Ilmu itu firman Allah dan hadis Nabi. Ya kalau kita menomorduakan Allah, ya siap-siap aja nggak berkah tuh hidup. Kan ilmu itu apa sih? Ilmu itu qala Allah, qala Rasul, Al-Quran dan hadis, ilmu. Dan dipahami pemahaman yang benar. Ya berarti ketika kita nggak memuliakan ilmu, berarti kita nggak memuliakan Allah. Ya itu fatal, makanya ilmu kita nggak berkah. Makanya kaidah para ulama itu, man la yukrimul ilma la yukrimuhul ilmu. Barang siapa yang tidak memuliakan ilmu, ilmu nggak akan memuliakan dirinya. Walaupun ngaji bertahun-tahun gitu-gitu aja. Bukan karena nggak ngerti, bukan karena bodoh, bukan karena nggak cerdas, dia nggak memuliakan. Muliakanlah ilmu. Itu keterangan para ulama kok. Ini kaidah para ulama, man la yukrimul ilma la yukrimuhul ilmu. Barang siapa tidak memuliakan ilmu, ilmu nggak akan memuliakan diri dia. Artinya Allah nggak akan memuliakan dirinya dengan ilmunya, walaupun banyak. Makanya kata Syekh Shalih Utsaimin, beliau mengatakan bahwa ilmu yang akan merubah kehidupan seseorang adalah ilmu yang bermanfaat, bukan ilmu idrakul masail. Apa maksud idrakul masail? Idrakul masail itu ilmu sekedar maklumat aja, ilmu yang sampai batas tahu hukum A, hukum B, hukum C, hukum D, tapi cuma sekedar itu aja. Yang berubah, yang merubah kita itu ilmu yang bermanfaat. Nah, gimana dapetinnya? Hanya dengan jalan ta'zimul ilm. Itu yang dikatakan juga oleh Imam Az-Zarnuji dalam kitabnya Ta'lil Muta'allim. Kata Imam Az-Zarnuji, tidaklah seseorang berhasil mendapatkan sesuatu kecuali dengan memuliakan. Jadi hasil studi komprehensifnya para ulama tentang orang sukses, seluruh orang berhasil di dunia ilmu, itu karena mereka punya konsep memuliakan ilmu, memuliakan ahli ilmu, berkhidmat kepada ahli ilmu. Semua punya demikian. Nggak ada, dan sebaliknya, nggak ada satupun orang yang meremehkan ilmu, meremehkan ahli ilmu, sukses tuh nggak ada. Semua sifatnya demikian, memuliakan. Maka ini yang perlu kita camkan. Makanya itu tadi, kenapa pentingnya adab dalam menuntut ilmu, pentingnya posisi duduk aja penting. Jangan bicara, karena Anda bicara kita nggak memuliakan. Coba aja, gimana perasaan kita atau jamaah sekalian jika kita lagi bicara di depan forum, itu semuanya ngobrol, kita nggak didengerin.
Merasa dimuliakan atau merasa direndahkan? Kita tahu sendiri jawabannya. Ya kira-kira begitu deh kalau kita pas kajian ngobrol. Emang apalagi kajian online, ustadznya nggak lihat. Ini bukan tentang ustadznya, ini tentang Rabbul Alamin, As-Sami'ul Basir, yang maha melihat dan maha mendengar. Ikutin kajian sambil ngobrol terus, sambil ini, sambil segala macam, ngobrol nggak fokus ya. Kecuali kalau misalnya kita bawakan riwayat, kecuali kalau benar-benar memanfaatkan waktu dengan ilmu, itu beda. Contoh misalnya Ibnu Taimiyah Al-Jadd, dijelaskan Ibnu Qayyim kalau masuk kamar mandi memerintahkan anaknya untuk membacakan buku dari luar, biar setiap detik itu maksimal, setiap detik itu ada ilmu. Itu beda lah dengan orang yang yang kajian, yang ngobrol lah, ya ketawa-ketawa atau musuh ngerunjak kakinya nggak jelas, ya beda lah, nggak sama. Jadi bisa aja kita lagi dengerin kajian gitu sambil beraktivitas, tapi niatnya bukan tidak memuliakan, niatnya adalah memaksimalkan setiap detik. Itu nggak masalah, dan kita bisa ngerasain bedanya. Dua hal itu nggak sama, dengan nggak fokus, nyambi dan seterusnya. Jadi muliakanlah Allah dan Rasulnya jamaah. Kita akan dapat karakter tersebut dan kita akan jadi orang yang mulia. Ini yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat dan harus berusaha terus. Dan ini membuat kita tidak berkecil hati, khususnya ketika kita punya prestasi di masa lalu kita dari kebaikan atau hal-hal positif dan lain-lain, maka kita punya peluang jadi orang-orang terbaik di dunia ilmu, atau di saat kita hijrah, di saat kita kembali kepada Allah, di saat kita menjadi seorang muslim dan seterusnya. Belajar yang benar, dan bukan hanya belajar, muliakan ilmu lalu diamalkan. Belajar, muliakan ilmu, terus diamalkan. Belajar, muliakan, nanti kita bisa deh punya karakter tersebut. Wallahu ta'ala bisawab. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Rabbana taqabbal minna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.